Para sahabat desa, teman sejawat saya di kampus, Dr. Supardal, belum lama ini berbincang-bincang dengan para kepala desa dan hasil perbincangan itu dijadikan sebagai entry point atau sebagai pintu masuk untuk melakukan penelitian tentang relasi kuasa antara negara dan desa. Entry point-nya adalah kalimat yang disampaikan oleh para kepala desa, yaitu kepala desa itu sebagai petugas negara. Jadi tidak hanya ada petugas partai tapi juga petugas negara ya. Meskipun aparat sipil negara, tentara dan sebagainya petugas negara, tetapi ini sebenarnya semacam olok-olok ya, ketika para kepala desa ini merasa didudukkan atau dijadikan sebagai petugas negara yang barangkali tidak punya otonomi, tidak punya kemandirian, tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan tentang hajat hidup orang banyak yang terkait dengan kepentingan masyarakat setempat. Saya tidak akan mengurai atau membedakan petugas partai sama petugas negara. Dan sahabat saya Dr. Supardal di dalam melakukan konseptualisasi atas petugas negara itu menggunakan konsep ini ya, negaranisasi desa. Ini kira-kira ya 25 tahun yang lalu ini pernah dipakai oleh Profesor Pratekno ya sebelum menjadi profesor ya. Negaranisasi desa. Jadi artinya cara-cara kerja negara ini itu dimasukkan ke dalam desa, atau sebenarnya kalimat yang lebih dahsyat yang sering saya sampaikan bahwa negara itu tidak pernah berhasil menyerap atau mengintegrasikan desa ke dalam tubuh negara kecuali menghisap. Ya, menghisap itu sama dengan despot ya, kemampuan atau kekuasaan despotik negara. Sebaliknya negara juga tidak pernah berhasil masuk ke dalam atau melakukan penetrasi masuk ke dalam desa kecuali menindas. Jadi artinya negara ini menghisap, apa yang dihisap ya bisa hasil bumi, bisa entitas desa itu sendiri, kehidupan desa dalam tubuh negara, bukan didudukkan dalam arti yang sebenarnya sebagai pemerintah lokal yang mandiri, yang sendiri atau self government, tetapi sebagai kepanjangan tangan negara. Atau kalau dulu namanya Dorpsbestuur atau local state government. Jadi desa itu hanya sebagai kepanjangan tangan negara, bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang punya otoritas, punya kewenangan untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat. Nah, penetrasi ini berkaitan dengan bagaimana negara menggunakan kekuasaan infrastruktural untuk membangun ya dalam arti ke seluruh wilayah, ke seluruh penjuru negeri. Contohnya ya ini soal layanan publik, soal infrastruktur, soal jalan, soal transportasi, layanan kesehatan, pendidikan. Pendidikan relatif lumayan lah ya, berhasil ya. Di setiap desa ada sekolah dasar setiap desa. Tetapi kalau soal infrastruktur ya mohon ampun lah. Soal kesehatan juga masih ya lumayan. Kita masih bisa puskesmas, tetapi kalau di contohnya aja di Tanah Jawa ini juga antrinya luar biasa. Kemampuan penetrasi ini ya, tetapi justru yang terjadi tadi sebaliknya, baik itu menghisap maupun menindas, atau dengan kalimat lain, negara itu tidak pernah mendudukkan desa sebagai batu landasan dan batu penjuru. Batu landasan itu integrasi, batu penjuru itu penetrasi. Tetapi negara justru menempatkan desa sebagai batu loncatan dan batu sandungan. Batu loncatan itu sebagai alat atau memperalat ya. Kalau batu sandungan ya ini banyak program-program pembangunan sektor masuk ke desa,
nanti desa diperalat, ketika itu tidak sesuai target yang diharapkan, lalu desa itu dituding sebagai penghambat, sebagai batu sandungan bagi pembangunan, gitu ya. Nah, tadi ini terkait dengan formasi besar ini. Jadi kepala desa sebagai petugas negara itu ya, ini bisa kita dalami lebih jauh, dan tidak hanya sahabat saya Dr. Supadal, tapi saya juga banyak berbicara dengan para kepala desa. Jadi soal rasa ini, soal suasana kebatinan ini kan juga perlu dihadirkan. Di Klaten saya menemukan kepala desa bilang begini, kami ini kan bukan kepala desa, tapi hanya kepala kantor. Ini kan lain ya. Jadi kepala kantor ini artinya kan birokratisasi. Ya, jadi ini negara ini kan mengalami reduksi yang besar-besaran menjadi sekedar birokrasi. Birokrasi itu apa sih yang diomongkan? Ini kan soal administrasi, prosedur, regulasi, aturan gitu. Ya, jadi dijejali hal-hal semacam itu masuk ke dalam desa. Alih-alih kepala desa itu menjadi kepala rakyat atau menjadi pemimpin rakyat yang memperoleh mandat dari rakyat, tetapi menjadi kepala kantor tadi, atau istilahnya menjadi apa namanya, ya petugas administrasi negara tadi, yang mencatat, termasuk ujungnya adalah melaporkan gitu ya. Dan yang tidak kalah penting dari ini adalah konsep ini ya, yang sering saya sampaikan, mandor proyek. Ini kan negara proyek ya, ada, kan selalu saya sampaikan, ada uang, ada proyek, ada aturan. Nah, aturan ini menimbulkan tadi kepala kantor tadi, aturan tadi ya, sama administrasinya. Kalau uang ini kan dikelola dengan mekanisme proyek. Proyek itu ditentukan, ada konsepnya, ada indikatornya, ada datanya, ada targetnya, ada outputnya, kemudian ada laporannya, dan laporan itu nanti akan digunakan untuk pertunjukan. Jadi ini ada kesibukan dari sisi itu ya, dan Presiden Joko Widodo pernah pada tahun 2017 menyampaikan sentilan ya, sentilan kepada kepala desa, tapi sebenarnya yang lebih banyak disentil itu adalah rezim keuangan. Beliau bilang begini, bahwa kepala desa tidak sibuk ngurus rakyat, tetapi sibuk ngurus laporan. Karena itu beliau memerintahkan kepada jajaran menteri untuk menyederhanakan pengelolaan laporan keuangan. Tapi kan enggak juga, tetap saja yang namanya keuangan kan menjadi berhala, keuangan yang maha esa, dan keuangan, uang, proyek, administrasi sama aturan ini yang itu tadi negara tadi. Jadi artinya kepala desa itu menjadi petugas negara itu ya dalam rangka untuk itu. Dan mirip seperti kalau zaman kolonial, kepala desa itu menjadi mandor kebun ya, memfasilitasi penyediaan lahan untuk kebun tebu, kebun macam-macam lah ya, lalu mengerahkan rakyat untuk terlibat di dalam proses kerja paksa atau tanam paksa untuk kepentingan kolonial. Itu sama, itu prinsipnya ya. Ini namanya negara memperalat, bukan mengenabling, bukan memberdayakan, bukan melindungi supaya desa itu menjadi tumbuh kuat, maju, mandiri, dan demokratis, tetapi menjadi alat untuk target-target, entah itu target uang, target proyek, target administrasi, target aturan, dan itu tentu desa akan menjadi korban. Ya, jadi kepala desa menjadi tugas negara ini malah jadi korban, dan itu punya dampak yang tidak menarik bagi negara. Jadi desa bukan menjadi kekuatan, bukan menjadi landasan, tetapi malah justru menjadi beban. Ini namanya kontradiksi ya. Jadi target-target tadi yang menempatkan desa sebagai objek itu dampak buruknya ada dua. Desa jadi korban, lalu negara memperoleh beban. Dan di sisi lain ini kan sebenarnya desa itu sebagai self government ya. Bentuknya beda government ini antara yang supra dengan yang desa. Desa ini kan punya ciri khas namanya pemerintah bersama masyarakat, punya
otonomi, punya kekuasaan, punya kewenangan untuk mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan konteks lokalnya. Tetapi ini kan karena di target ya bukan self government tapi local state government, menjadi kepanjangan tangan gitu ya. Jadi artinya ini kalau kita kita urai bagaimana toh negaranisasi desa gitu. Ya satu dengan birokratisasi tadi, kemudian yang kedua ya dengan project making ya, dengan proyek ini kan turunan dari pembangunan ini kan luar biasa, menjadi berhala dan kemudian bukan bagaimana mengempower desa supaya menjadi kuat dan mandiri, tetapi menjadi target dan objek. Kemudian yang ketiga, desa bukan menjadi self government yang itu betul-betul bisa punya otoritas, punya otonomi gitu, tetapi ini dijadikan sebagai local state government, menjadi hanya kepanjangan tangan gitu ya. Dan oleh karena itu ini sekali lagi dampaknya juga lebih besar karena dengan konsep desa ya, rekognisi, subsidiaritas gitu, itu kan menumbuhkan apa yang disebut dengan emansipasi desa ya, untuk masyarakat setempat dan untuk republik. Emansipasi itu persamaan hak dan peran, jadi menjadi subjek gitu ya. Intinya emansipasi itu menjadi subjek. Tetapi ketika desa dijadikan sebagai target, sebagai objek, sebagai petugas, maka emansipasi ini malah justru melemah. Dan ini artinya lagi-lagi negara akan memperoleh beban. Kalaupun ada kemajuan ya itu hanya artifisial. Jadi tidak cukup desa maju infrastrukturnya, desa maju komputernya, desa maju SDM-nya, tetapi emansipasi yang mencirikan atau yang punya ciri desa yang kuat dan mandiri ini masih sangat jauh, kecuali hanya dalam bentuk angka-angka ya. Karena itu ini kontradiksi ini ya. Jadi kepala desa itu bukan sebagai petugas negara, tetapi sebagai pemimpin rakyat, sebagai kepala kesatuan masyarakat hukum, sebagai ini tadi local government ya, local self government ya, sebagai pemerintah lokal yang dalam ini adalah pemerintah bersama masyarakat.